Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pemirsa di kegiatan ngasuh, yaitu ngaji sore. Sebelum kita mulai ngajinya, mari kita sapa dulu mubalik kita pada pagi hari ini. Maaf, yaitu pada sore hari ini, ya, yaitu Kiai Haji Imam Nawawi. Segera Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah berkat program ini kita punya jamaah baru. Jamaah ngasuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita dapat titipan tema, yaitu sholat tarawih dan qiyam Ramadan. Jadi gitu, sholat tarawih dan qiyam Ramadan. Baik pemirsa, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ngaji bersama beliau. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih, qiyam Ramadan itu sebenarnya satu makna yang sama. Oh, anjir. Ya. Sebab ini berasal dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sholat malam, di mana yang dilakukan setiap malam. Kalau saja di bulan Ramadan itu biasa disebut dengan sholat tarawih. Ya. Dan ini pun juga ada kekhususan lagi yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tidak sepertiga malam yang terakhir, akan tetapi ini boleh dilaksanakan sepertiga malam yang awal. Artinya apa? Ba'da sholat tarawih, ba'da sholat isya, kemudian disambung dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Ya, sehingga yang lazim di tempat kita itu biasa disebut dengan sholat tarawih. Itu tentunya ini pun juga nanti biasanya ditutup dengan witir juga, gitu. Sementara kalau itu di luar Ramadan biasanya tidak lazim kalau itu dikerjakan, qiyamul lail itu dikerjakan di awal waktu, artinya apa? Sepertiga malam yang awal. Tapi ada perintah dari Rasulullah, kalau kita ada kekhawatiran nanti kita khawatir tidak bisa bangun di dini hari, boleh ba'da isya kita lanjut untuk sholat witir. Itu walaupun itu hanya satu rakaat. Gitu. Ini yang berkaitan dengan masalah itu. Oleh karenanya, mari nanti kita sama-sama lebih memiliki satu cakrawala pandang tentang masalah-masalah Islam, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat tarawih atau qiyam Ramadan atau qiyamul lail itu. Memang ada disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muttafaqun alaih, artinya Imam Bukhari dan Muslim itu sepakat menyampaikan bahwasannya sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di qiyamul lail itu adalah baik itu di bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Sehingga di masyarakat kita nanti akan timbul satu pertanyaan, loh, kok ada yang melaksanakan lebih dari 11 rakaat? Ini maaf, sampai kapanpun saya yakin itu tidak pernah akan terhenti, kecuali nanti yang bersangkutan itu memiliki suatu kesadaran pribadi ingin merubah, kemudian yang sudah terbiasa 11 pun juga nanti tidak menganggap bahwasannya itu batil, tidak sah untuk yang melaksanakan 23 ya, 23 plus witirnya itu. Kemudian yang 23 ya tolong jangan sampai memiliki satu anggapan bahwasannya sholat yang 11 rakaat itu tidak sah, nggak ada tuntunannya. Dua-duanya ada tuntunannya. Kalau yang pertama untuk yang 11 rakaat itu hadisnya muttafaqun alaih, langsung dari Rasulullah. Yang mensifati, yang mengetahui, mensahidi pelaksanaan itu adalah istri tercinta beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Sementara
untuk yang hadis yang berkaitan dengan 20 rakaat memang ada dan terjadi, walaupun itu tidak pada masa Rasulullah, yakni pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Sehingga hal ini maka derajatnya hadis itu adalah mauquf. Sehingga karena derajat mauquf itu yang kita umat Islam boleh mengikuti sunnah-sunnah sahabat, kan boleh gitu. Itu termasuk hadis yang boleh untuk diamalkan. Oleh sebab itulah maka mari kita lebih dewasa dalam mensikapi kondisi seperti itu. Udahlah, sampai kapanpun yang namanya nanti yang betul itu 11 ataukah 20 ataukah 23, kalau saya yang jawab dua-duanya betul. Karena sama-sama ada dasarnya. Iya, sama-sama ada dasarnya, sehingga jangan sampai ada klaim-klaim bahwasannya oh ini yang paling betul. Ya, yang paling betul, sholat enggak benar. Kalau saya kalau saya yang sholat saya ini 23 itu pahalanya akan jauh lebih banyak. Karena rakaatnya lebih banyak. Ya, karena rakaatnya lebih banyak begitu. Yang 11 itu berarti berkurang begitu. Karena rakaatnya sedikit. Jumlah rakaatnya hanya sedikit. Tapi ingat bahwasannya yang perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita perhatikan bersama adalah bagaimana tatkala kita mensikapi kondisi seperti itu, kita membuat satu upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas, bukan kuantitas, bukan kuantitas. Sehingga kalau Rasulullah SAW itu insya Allah sepakat semuanya umat Islam itu memiliki satu pemahaman bahwasannya rukun sholat itu ada di antara beberapa poin dari 13 rukun sholat itu: rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Masing-masing ada kata-kata tumak ninah itu, sehingga ketika yang bisa bayangkan kalau sholat itu hanya kalau dulu bapak saya dulu pernah menyampaikan sholat kok kayak manuk notol gitu, jadi jengkak-jengkluk itu. Sehingga itu karena apa? Karena meninggalkan tentang masalah tumak ninahnya itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika sholat itu ya bener-bener tumak ninah. Bahkan di hadis yang lain nanti ada disebutkan bahwasanya lamanya beliau rukuk itu sama dengan lamanya tatkala kita membaca surat Al-Fatihah. Bayangkan 7 ayat gitu. Itu kan nggak mungkin. Ya saking tumaninahnya itu. Oleh karenanya ya monggo untuk yang lebih nges atau lebih mantep dengan yang 20 rakaat, tapi tolong untuk yang sisi tumaninahnya jangan ditinggalkan. Untuk yang 11 rakaat ya tetap istiqomah dengan itu, ya jangan terlalu cepat-cepat itu. Ini saya rasa yang paling pas seperti itu. Sehingga ketika Aisyah menyampaikan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih itu Bukhari Muslim itu, Rasulullah itu ketika qiyamul lail baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu memang iya hadisnya sahih. Kemudian yang berikutnya, jangan kamu tanyakan panjang atau lama atau pendeknya, pasti sholatnya Rasulullah itu pasti lama. Itu mungkin sampai pernah dapat kajian itu jamaah sampai bengkak kayak gitu. Iya, bukan hanya jamaah, Rasulullah sendiri juga, ya? Sehingga ketika itu kan Aisyah sampai merasa kasihan kepada sang suami. Kenapa engkau lakukan ini gitu? Apakah enggak boleh aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Rasulullah gitu. Ini dalam rangka untuk kebaktiannya kepada Allah, dalam rangka untuk perwujudan syukur kepada Allah. Salat itu sebagai perwujudan syukur juga kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Itu sehingga dengan begitu maka kita sikapi kondisi yang seperti itu, sehingga ada kan itu dalam satu hadis yang berkaitan dengan larangan kita itu untuk sholat meninggalkan sisi tumak ninah itu sampai Rasulullah itu menganggapnya itu sebagai pencuri. Ya, sampai pencuri, sehingga pencuri yang tidak mungkin bisa dilaporkan ke ranah kepolisian, pencuri yang tidak mungkin bisa dihukum oleh kepolisian, tapi itu sejelek-jeleknya pencuri gitu. Jadi hadis sahih itu Rasulullah menyampaikan aswa'un nasi syariqah.
sejelek-jelek manusia yang mencuri. Kemudian sahabat itu bertanya, alladzi yasriqu sholatahu, yakni orang yang mencuri di dalam sholatnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu sholatahu? Wahai Rasul, bagaimana mungkin seorang sholat bisa mencuri? Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, la yutimma ruku'uha wala sujudah. Itu jawab Rasulullah, yakni orang-orang yang tidak menyempurnakan tatkala rukuknya dan juga tidak menyempurnakan tatkala sujudnya. Artinya apa? Enggak menyempurnakan itu ya dia terlalu terburu-buru. Ya, itu memang yang menjadi rukunnya itu adalah rukuk dan sujud, bukan bacaan. Itu. Tapi ingat, walaupun rukuk dan sujud di situ ada kata-kata tumakninah. Walaupun penjalan sholat hanya rukuk Allahu Akbar tanpa membaca tasbih, sholatnya tetap sah. Itu. Tapi ketika meninggalkan tumakninah, berarti sholatnya yang rusak. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau berbicara tentang tadi adanya dua perbedaan dasar tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Ini di Ramadan tahun ini kan juga terjadi sebuah perbedaan antara bukan hanya tahun ini, insya Allah sampai kapanpun. Iya. Khususnya kalau di tahun ini itu kan awal Ramadannya juga beda. Ini dengan dasar perbedaan cara penentuannya. Yang bagaimana mensikapinya? Ya mensikapinya ya kita masalah sholat tarawihnya kan sama. Yang penting asal malam bulan Ramadan itu namanya tarawih gitu. Yang menjadi permasalahan nanti pasti ketika nanti setelah 20 hari yang pertama, satu sisi yang mengawali Ramadan kemarin itu mulai tanggal 2 April, ya kan? Itu berarti nanti satu hari lebih awal sampai ke titik angka 20. Otomatis setelah hari terakhir tanggal 20 itu nanti tanggal 1 atau biasanya malam ganjilnya berarti besoknya atau nanti malamnya begitu kan. Misalnya hari ini hari terakhir hari ke-20 kita berpuasa. Kemudian saudara kita yang lain ada yang hari ini baru 19. Berarti misalnya nanti sudah malam ganjil, malam ke-21 kan begitu. Sementara yang mengawali tanggal 3 April baru itu berarti baru masih malam genap, ini malam 20 gitu. Nah, pasti nanti terjadi satu perbedaan lagi begini. Loh, kalau begitu Lailatul Qadarnya kapan kan begitu? Termasuk nuzulul Quran. Termasuk nuzulul Qurannya kapan kan begitu? Termasuk nuzulul Quran. Ini ya untuk mensikapi masalah kayak gitu, oke lah, itu memang masalah-masalah fikih artinya paham. Dalam memahami suatu syariat Allah itu memang jangankan kok kita pada masa sahabat saja kan juga ada sudah kemudian juga munculnya 4 imam madhab itu kan juga dalam memahami tentang masalah-masalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu oleh sebab itulah maka mari kita lebih mengedepankan tentang masalah persatuan umat Islam. Jangan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang yang seperti itu dimunculkan terlalu kuat sehingga kita mergo salate tarawih ning kono 11 gawe masjid dhewe, atau yang karena di situ salatnya itu ada 23 tarawihnya 23, akhirnya mufaroqah dari situ buat masjid sendiri. Upayakan jangan seperti itu. Kebetulan tadi malam saya kan juga sholat tarawih di Masjid Pemkab Madiun, di Masjid Kuba. Itu kan sana sholatnya kan 23. Ya saya tetap ikuti saja 23. Kenapa? Ini juga ada tuntunannya dari sahabat Umar bin Khattab. Saya ikut saya enggak apa-apa, saya ikut gitu loh. Jangankan kok itu tidak sholat kan juga boleh toh. Artinya nggak sholat tarawih maksud saya. Boleh. Maka kita kedepankan tentang masalah persatuannya ini. Bukan berarti saya nggak punya prinsip. Saya tetap punya prinsip. Kalau saya menjadi imam di tempat yang lain atau di tempat saya sendiri, saya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik itu dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi yaitu mohon maaf pemirsa yang dirahmati Allah, kalau yang
terlalu buru-buru memang saya Nggih. nggak bisa. Tapi alhamdulillah tadi malam ketika di Masjid Kuba itu Pak Kiai yang memimpin sholat itu ya nggak terlalu cepat sehingga saya pun juga bisa mengikut, misalnya dengan bacaan sholat ini pun bisa juga selesai gitu. Tapi sementara di tempat yang lain kan ada yang sampai ngebut. Mohon maaf, saya harus menyebut tempatnya seperti di Mantenan Blitar itu cuma itu terus apa yang diburu kan begitu. Apakah Rasulullah menuntunkan seperti itu? Masa sholat sekian rakaat hanya 7 menit rampung? Itu sangat tidak masuk di akal gitu loh. Okay, satu lagi Ustadz, ya. Setelah tadi tentang perbedaan jumlah rakaat tarawih, terus kemudian perbedaan awal puasa, penentuan awal puasa itu, ini ada satu lagi pertanyaan, yaitu di bulan Ramadan ini terkadang ada orang yang meninggalkan wajib, dalam arti meninggalkan puasanya, tapi dia senang tarawihnya. Lah itu bagaimana? Puasanya tidak kalau nggak gitu bolong-bolong, tapi tarawihnya karena tarawih itu dilihat banyak orang, akhirnya dia lebih sergap tarawihnya. Kalau puasa kan kegiatannya tidak bisa dilihat, sehingga mungkin ada yang meninggalkan yang wajib terus menjalankan yang sunnah. Itu bagaimana? Ini insya Allah dulu pernah saya sampaikan di forum ini ya, bahwasannya ibadah puasa itu satu ibadah yang melatih seseorang untuk jujur. Dan puasa itu yang tidak bisa dipamer-pamerkan, kita nggak bisa riya. Kemudian kita keluar mulak-mulak kita nggak punya tenaga, lemes banget, kemudian bibirnya bener-bener kering begitu, sementara dari rumah sebenarnya dia habis makan 1 piring, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Ini dia ngomong, ditanya temennya apa kamu puasa, iya saya puasa begitu. Tapi beda dengan sholat. Kalau sholat kan di masjid banyak orang tahu bahwasannya oh ini tiap hari juga ikut tarawih. Tapi masalah puasa kan nggak ada siapapun yang tahu. Maka Allah berjanji bahwasannya Allah akan memberikan nilai pahala bagi orang yang khusus puasa itu adalah hanya Allah sendiri yang tahu. Dilipat gandakan. Kalau yang lain itu 10 sampai 700 kali lipat amaliyah yang kita lakukan, amalan-amalan yang berpahala yang lain. Tapi khusus untuk puasa ini Allah akan melipat gandakan nilai pahala itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Itu. Oleh sebab itulah maka sangat disayangkan misalnya ada yang senang melaksanakan ibadah yang sunnah, tapi justru yang fardu ditinggalkan. Bukan hanya masalah puasa Ramadannya, termasuk sholat fardu yang 5 waktunya itu. Mestinya kan begitu. Lihat saja nanti kalau misalnya sholat jamaah zuhur, asar atau subuh dibandingkan nanti dengan tarweh banyak tarweh begitu. Ramai. Ini contohnya seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Pemirsa kajian pada sore hari ini ada beberapa topik pembahasan. Ya semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa mengambil hikmah di balik kajian-kajian ini tadi. Pasalnya kajian yang kita lakukan hari ini lebih banyak mengupas tentang kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Akhirnya untuk menutup segmen kali ini ada satu pesan, jangan mengutamakan perbedaan. Maksudnya meskipun beda tapi kita tetap menjunjung tinggi persatuan, utamanya persatuan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, itu pesan pentingnya pada sore hari ini. Akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa ini sampai nanti berbuka, terus mendapatkan berkahnya. Kemudian kita dapat mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih Ustaz atas waktunya sore hari ini. Semoga bertemu di lain waktu. Amin. Amin ya Pak. Amin.
SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.